Kembali disergap pemirsa, kapal yang bersandar di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung terbakar. Pemadaman ini terkendala kencangnya angin serta banyaknya cairan yang mudah terbakar. Sebuah kapal terbakar di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Sulitnya menjangkau titik api menjadi kendala petugas memadamkannya. Upaya pemadaman dibantu oleh salah satu kapal lainnya. Belum diketahui pasti penyebab terbakarnya kapal yang saat kejadian sedang bersandar. Upaya pemadaman terkendala kencangnya hembusan angin dan banyaknya cairan yang mudah terbakar. Nah, kapal tersebut terbakar pada saat kami sampai itu api udah bunga api udah besar gitu ya. Udah besar. Akhirnya kita mengupayakan untuk mengadakan pemadaman itu pada saat sampai ke lokasi itu gitu. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, kasusnya ditangani pihak kepolisian. Dari Bandar Lampung, Andras Afandi melaporkan. Misa sekelompok remaja menyerang dan merusak rumah aman khusus perlindungan anak dan perempuan di Kota Makassar. Sejumlah kaca rumah pecah dan barang dirusak pelaku. Aksi penyerangan ini terekam video amatir warga. Aksi penyerangan dan pengerusakan rumah aman perlindungan anak dan perempuan di Kota Makassar terekam video amatir dilakukan sekelompok remaja. Para pelaku melempari rumah bahkan sampai merusak pintu pagar. Meski tak ada korban, namun sejumlah kaca pecah dan sejumlah barang di rumah dirusak para pelaku yang masuk ke dalam. Polisi langsung melakukan olah TKP dan mengidentifikasi para pelaku. 9 orang pelaku remaja di bawah umur diamankan, termasuk 4 remaja dari penghuni rumah aman karena diduga terlibat kasus pengeroyokan. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku aksinya merupakan aksi balas dendam setelah seorang pelaku menjadi korban pengeroyokan yang dilakukan anak dari penghuni rumah aman. Awal ketika salah seorang penghuni rumah binaan ini melakukan penganiayaan terhadap warga di sekitar lokasi rumah binaan. Namun pada saat ketika korban dianiaya, kemudian lari memanggil teman-temannya, kemudian melakukan perusakan. Seluruh pelaku kini diperiksa di unit PPA Polrestabes Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin melaporkan. Mirsa, wanita muda di Malang, Jawa Timur tewas dibunuh calon suaminya. Pelaku merekayasa pembunuhan seolah korban bunuh diri. Pembunuhan ini dipicu cekcok bisnis bunga yang dijalani oleh korban dan pelaku sejak 3 tahun terakhir. Kepolisian merekonstruksi kasus tewasnya seorang wanita pada sebuah toko bunga di kawasan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. 47 adegan dilakukan seorang pelaku yang merupakan pacar korban, termasuk menghadirkan sejumlah saksi. Kasusnya berawal saat pelaku mengaku menemukan jasad kekasihnya FR 24 tahun di lokasi kejadian pada Oktober lalu. Dugaan awal, korban asal Mojokerto ini tewas akibat bunuh diri lantaran pada pergelangan tangan korban ditemukan luka sayatan. Petugas yang curiga menemukan kejanggalan pada sejumlah fakta di lokasi kejadian. MAA, 26 tahun, pria asal Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, akhirnya mengakui telah menghabisi pacarnya akibat cekcok dalam usaha toko bunga. Untuk menghilangkan jejak gitu ya? Iya, untuk menghilangkan jejak, untuk menghilangkan bahwa ini tersangka ini, korban ini bukan membunuh, tapi bunuh diri. Percekcokan itu berdasarkan awalnya kenapa? Dia bercekcok itu alasannya apa? Masalah usaha anggrek. Dan Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Jawa Timur, saya Fajarani melaporkan. Mirsa, seorang warga yang sebelumnya dilaporkan hilang di kawasan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat akhirnya ditemukan.
Pria tersebut ditemukan dalam kondisi sehat di kawasan Dawuan, Majalengka. Ada dugaan korban sengaja pergi meninggalkan motor dan pakaiannya di kawasan hutan. Setelah 3 hari dilakukan pencarian, seorang pria yang sempat dikabarkan hilang akhirnya ditemukan dalam keadaan sehat di kawasan Dawuan, Majalengka, Jawa Barat. Tiba di Polres Sumedang, Yana langsung menjalani pemeriksaan. Dari Satreskrim sudah mengamankan yang bersangkutan di daerah Dawuan ya. Kondisinya seperti apa? Masih sehat walafiat. Sekarang kita lagi masih melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Yang bersangkutan masih diperiksa, kita bawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Sebelumnya Yana sempat dikabarkan hilang di kawasan hutan Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat diduga akibat tindak kriminal. Tim pencari hanya menemukan motor dan pakaian korban di kawasan hutan tersebut. Dari Sumedang, Jawa Barat, TBN Eva melaporkan. Mirsa diduga merasa laju kendaraannya terhalang, seorang petugas keamanan di Medan, Sumatera Utara terdorong mobil hingga terjatuh. Sebelumnya korban memarkirkan kendaraan tamu yang akan keluar gedung. Seorang petugas keamanan memarkirkan kendaraan tamu yang akan keluar dari sebuah gedung di Jalan Kapten Patimura, Medan, Sumatera Utara. Sebuah mobil yang sedang melaju ke arah Jalan Jamin Ginting tiba-tiba menabrak petugas keamanan tersebut. Tak terima mobilnya dipukul, sang satpam pun terdorong mobil tersebut hingga terjatuh tak jauh dari lokasi kejadian. Upaya warga sekitar mengejar pemobil tersebut tak berhasil. Mungkin gak terima, saya marah, saya ikutan marah, dia marah juga. Terus dia tabrak saya gitu. Karena dia marahin saya pukul mobilnya, dia tabrak saya sampai ke situ. Polisi menyelidiki kasus ini namun dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya. Koordinasikan dengan Polrestabes Medan untuk menyelidiki mobil yang diduga menabrak tersebut. Korban sudah melaporkan kasusnya ke Polsek Medan Baru. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Mirsa modus hendak menikahi korban, seorang pria di Bogor, Jawa Barat membawa kabur uang 40 juta rupiah milik korban. Uang tersebut diberikan keluarga calon besan untuk biaya pernikahan. Undangan pernikahan yang telah disebar ini menjadi barang bukti kasus penipuan yang dilakukan Didi Nur Satrio. Pelaku ditangkap aparat Polsekta Bogor Timur di Lampung setelah dilaporkan keluarga dari calon pengantin wanita. Didi diduga membawa kabur uang 40 juta rupiah untuk biaya resepsi pernikahan yang diberikan keluarga calon besan. Kasus penipuan terungkap setelah keluarga korban mendatangi gedung tempat pernikahan yang telah disepakati saat lamaran, namun ternyata belum dipesan oleh pelaku. Kita masih kembangkan karena baru juga tadi diamankan. Yang jelas ada hubungan katakanlah hubungan pacaran antara tersangka ini dengan korban, tapi ketika sudah mengarah pada pernikahan terjadilah kejadian ini yang merupakan kejadian penipuan. Tersangka kini ditahan di Polsekta Bogor Timur dan terancam 4 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar melaporkan. Mirsa, seorang ayah di Gunung Sitoli, Sumatera Utara tega membunuh anaknya sendiri. Pelaku bahkan sampai melukai anaknya dengan sadis. Kejadian tragis ini terjadi di Desa Bawo, Desolo, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Seorang ayah tega membunuh anak kandungnya sendiri. Aksi keji pelaku dilakukan dini hari setelah kakak korban curiga dengan tingkah ayahnya. Korban ditemukan di tempat tidur dengan sejumlah luka mengenaskan di sekujur tubuhnya. Pelaku ditangkap usai kejadian dan terancam 15 tahun penjara. Dan Mirsa, diduga telat membayar sekolah, 9 pelajar SMK Dirgantara di Batam, Kepulauan Riau diduga jadi korban kekerasan. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di Sergap. Bantuannya 87 Jalan Kuda,